Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Apakah semuanya hadir pada hari ini? Masya Allah, alhamdulillah hadir semuanya. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pemahaman ayat dan hadis tentang pendidikan akhlak anak. Tujuan kita untuk belajar memahami pemahaman ayat dan hadis tentang pendidikan akhlak anak, yakni agar dapat mengetahui, memahami, mengamalkan, serta mengajarkannya kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13-14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'udhuh. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya dan memberi pelajaran kepada anaknya, Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Walathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli waliwalidayk. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir. Hanya kepadakulah kembalimu. Aku yang dimaksud ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala unabbiukum bi akbaril kibair. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau mengulainya 3 kali. Ana unabbiukum bi akbaril kibair. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Ala unabbiukum bi akbaril kibair. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Qalu, mereka sahabat menjawab, Bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah. Allah, beliau bersabda, Al-isyraku billah. Syirik kepada Allah. Aku walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari nomor 2654 dan Muslim nomor 88. Gambaran singkat tentang Al-Quran surah Luqman ayat ke-13-14. Nah adik-adik, ada yang tahu bahwa Al-Quran surah Luqman ini surah keberapa dan terdiri berapa ayat? Ada yang tahu adik-adik? Masya Allah, surah ke-31 terdiri dari 34 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Masya Allah. Mengapa dinamakan surah Luqman? Masya Allah, karena memuat kisah dari Luqman Al-Hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana cara mendidik anak. Gambaran yang kedua mengenai surah Luqman. Ada adik-adik yang tahu? Masya Allah, ya benar. Yang pertama, tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, yang dimana surah Al-Ikhlas tetapi di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Itu adalah ikhlas yang sesungguhnya, tanpa berkata, tetapi meyakini dan menjalankan apa yang harus dijalankan dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan tanpa harus berkata, aku ikhlas.
Yang kedua, pelajaran Luqman, yakni mendidik anaknya dengan cara kasih sayang dan memiliki hikmah. Yang ketiga, mengenai kezaliman syirik. Syirik sesuatu perbuatan yang sangat tidak baik untuk dilakukan dan harus menumbuhkan kesadaran dalam diri bahwa syirik merupakan suatu dosa yang besar dan berdampak yang sangat negatif dalam kehidupan kita. Yang keempat, anjuran bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Itu merupakan suatu ketakwaan dan kebajikan dalam Islam. Yang kelima, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Merupakan suatu penghargaan, penghormatan, dan ketaatan karena telah mengasuh dan mendidik kita dari kecil sampai kita besar. Penafsiran surah Luqman ayat 13-14. Yang pertama, pola asuh Luqman Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'udhu. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya dan memberi pelajaran kepada anaknya. Luqman bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi Luqman diabadikan ceritanya dalam Al-Quran. Masya Allah. Karena kenapa Luqman diabadikan dalam Al-Quran? Ada adik-adik yang tahu? Masya Allah, ya benar. Karena cara mendidik Luqman yang sangat Masya Allah dan pendalaman mengenai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki adab yang sangat luar biasa. Sehingga kita perlu belajar bagaimana cara mengasuh anak dengan sebagaimana mestinya, seperti dalam Al-Quran surah Luqman. Yang kedua, larangan berbuat syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, apa pelajaran utama dalam ayat yang telah dibacakan tadi? Ada adik-adik yang tahu? Masya Allah, benar. Yakni jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada adik-adik yang tahu mengapa syirik termasuk kezaliman yang besar? Masya Allah, benar. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan mengapa syirik termasuk kezaliman yang besar. Karena zalim merupakan sesuatu yang menempatkan pada bukan tempatnya, dan syirik merupakan sesuatu yang menyamakan antara sang Khalik dan makhluk. Itu adalah sesuatu yang tidak baik karena berhubungan dengan akidah, pondasi yang awal untuk kekuatan, sehingga kita harus bisa meyakini, harus menguatkan akidah kita. Jangan sampai ada kata syirik di dalam diri kita, insya Allah. Yang ketiga, birrul walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, apakah ada adik-adik yang ingin cepat masuk surga? Masya Allah. Nah, cara yang paling cepat agar kita masuk surga tentunya berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik, membantu, menjaga, dan mematuhi peraturan yang harus dijalankan tentunya yang baik-baik pastinya. Kata wawasaina, ada adik-adik yang tahu wawasaina itu apa sih? Masya Allah, ya benar, wasiat. Sesuatu yang diwasiatkan berarti sesuatu yang diperintahkan, maka kita harus menjalankan, apalagi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Keutamaan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu wa fi amain. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ada 3 pendapat mengenai kelemahan. Yang pertama,
wanita lemah ditambah lemah dengan kehamilan. Yang kedua, wanita lemah ditambah lemah dengan bertambahnya berat badan sang anak di dalam perut. Yang ketiga, kelemahan berurutan. Kelemahan hamil, kelemahan mengandung, dan kelemahan nifas, dan lain-lain. Terdapat khilaf di kalangan para ulama. Apakah berpendapat ibu yang terlebih dahulu kita harus berbakti atau kepada ayah? Menurut adik-adik, kepada siapa terlebih dahulu? Masya Allah, kepada ibu, baru bapak. Oke, yang pertama pendapat mayoritas ulama. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Bapakmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2584. Yang kedua, mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak kami berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Bapakmu." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3658 disahihkan oleh Albani. Nah, ada adik-adik yang tahu mengapa ibu disebutkan 2 atau 3 kali, sedangkan ayah hanya sekali? Masya Allah, ya benar. Karena apa yang dialami oleh seorang ibu tidak dialami oleh seorang ayah. Yang pertama, mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Yang kedua, pendapat Imam Malik. Sesungguhnya ayahku di negeri Sudan telah mengirimkan surat kepadaku untuk datang kepadanya. Sedangkan ibuku melarangku untuk pergi. Pendapat Imam Malik ialah, taatilah ayahmu dan janganlah kamu bermaksiat kepada ibumu. At-Tawdih li Syarhi Al-Jami As-Sahih halaman 28 nomor 241. Yang kelima, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kembalimu. Maksudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Karena Allah yang telah menciptakan kita. Tanpa Allah tentunya kita tidak hadir, tidak ada di dalam dunia ini. Tanpa seizin Allah tentunya kita tidak ada, dan tanpa melalui orang tua pun kita tidak ada. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Karena kedua orang tua yang telah melahirkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat hadir dalam dunia ini, dan insya Allah harus bisa menjalankan apa yang harus dijalankan dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Kandungan Al-Quran Surah Luqman ayat 13-14. Yang pertama, orang tua harus dapat mendidik anaknya agar dapat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merupakan pendidikan yang paling utama yang dapat memberikan pelajaran kepada anaknya. Yang kedua, larangan berbuat syirik. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, syirik merupakan sesuatu yang membodohi diri sendiri. Jika kita sudah mengetahui bahwa syirik membodohi diri sendiri, maka tentunya jauhilah. Yang ketiga, syirik. Syirik merupakan suatu kezaliman yang besar. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang menjelaskan mengapa syirik itu termasuk kezaliman yang besar, karena zalim menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, dan syirik menyamakan sang khalik dan makhluk. Tentunya itu adalah hal yang negatif yang tidak boleh untuk kita lakukan. Yang keempat, perintah untuk birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir yang menjelaskan bahwa setelah bertauhid
terus diiringi dengan birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Kelima, wajib bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua, karena kita dapat hadir di muka bumi ini karena melewati kedua orang tua dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ayat ini menjelaskan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Itulah hari pembalasan, hari yang dimana kita akan kembali dan dalam keadaan keadilan. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Hubungan surah Luqman ayat 13-14 dengan pendidikan agama Islam tentunya sangat berkaitan erat, Masya Allah. Yang pertama, tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni harus ada dalam kesadaran diri bahwa benar-benar Allah hanya satu, Tuhan yang Maha Esa, yang wajib disembah dan menjalankan apa yang harus dijalankan, meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Dengan prinsip mengenal, mengajarkan, dan tentunya mencintai dan beribadah. Yang kedua, tentang menghindari syirik. Syirik sesuatu zalim yang sangat besar tentunya harus kita hindari dengan kekuatan akidah yang kuat. Yang ketiga, pelajaran Luqman, yakni bagaimana cara mendidik dengan menasihati anak dengan kasih sayang dan memiliki hikmah. Yang keempat, kewajiban bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Itu merupakan suatu kenikmatan yang harus disyukuri. Kelima, berbakti kepada kedua orang tua. Itu merupakan suatu akhlak mulia yang wajib dilaksanakan karena suatu perintah. Kata wassaina, yang diwasiatkan tentunya harus dilaksanakan. Keenam, menanamkan akhlak mulia, yakni ajaran yang patut untuk kita laksanakan, kesabaran, rendah hati, dan tentunya berbakti kepada kedua orang tua. Ada adik-adik yang tahu dari apa yang sudah dijelaskan, apa nilai-nilai pendidikan dan cara implementasinya? Ada adik-adik yang tahu? Nah, ya benar. Yang pertama, tauhid, keesaan Allah, yakni mengajarkan untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada apa-apa, langsung berkata, ya Allah, dan ya Allah. Bukan temanku, dan temanku. Karena tanpa seizin Allah, temanmu itu tidak akan bisa membantumu. Yang kedua, ketundukan kepada kedua orang tua, yakni mematuhi perintah apa yang dikatakan, membantu, dan berkata dengan lemah lembut. Yang ketiga, akhlak mulia. Cara implementasinya, mengajarkan kepada anak agar tidak sombong, rendah hati, menjaga adab ketika saling berbicara, harus menghormati ketika ada perbedaan, dan tentunya harus berbicara dengan cara yang baik. Yang keempat, pendidikan moral dan etika, yakni mengajarkan kejujuran, tidak bohong, amanah. Yang kelima, kesadaran hari kiamat, yakni hari pembalasan. Cara implementasinya, kita mengingatkan bahwa akan ada hari keadilan. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Yang keenam, berhati-hati dalam tindakan atau perbuatan. Cara implementasinya, orang tua harus mengajarkan kepada anak bahwa berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Harus mengetahui sebab akibat untuk melakukan sesuatu tersebut. Nah, terdapat 3 hadis yang mengandung nilai-nilai pendidikan agama Islam yang berhubungan dengan akhlak anak. Yang pertama, tentang tauhid. Tauhid ialah, Masya Allah, benar, tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi syirik. Syirik ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara implementasinya, dengan cara niat, usaha, sabar, doa, dan tawakal, yakni insya Allah kita akan dilindungi sehingga dapat menjalankan apa yang harus dijalankan dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Yang kedua, ketaatan kepada kedua orang tua, yakni adik-adik harus berusaha agar bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, yakni hormat, rendah hati, lemah lembut dalam berkata, dan tentunya mematuhi apa yang dikatakan oleh kedua orang tua. Ketiga, penghindaran dosa besar dan durhaka kepada orang tua, yang dimana telah dilafalkan tadi mengenai hadis
dosa yang paling besar, yakni syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga kita harus berusaha menghindari hal-hal yang dimana harus dihindari dan mendekati sesuatu apa yang harus didekati. Nah, jadi cara implementasinya orang tua harus mengajarkan bahwa kita harus berusaha menghindari sesuatu yang tidak baik, karena itu akan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Kelima, menyayangi dan merawat anak, yakni cara implementasinya tentunya dengan cara yang baik, dengan cara menasihati, memanggil, mengajak kepada hal-hal yang dimana baik untuk dijalankan, dan tentunya memberikan dukungan. Yang keenam, memiliki pendidikan akhlak yang baik. Dalam hadis bahwa pendidikan yang paling baik ialah suatu budi pekerti. Nah, jadi cara implementasinya dengan cara mengajarkan, dan bukan hanya mengajarkan tetapi juga mencontohkan. Yang paling utama ialah Masya Allah, kejujuran, keramahan, sikap yang dimana rendah hati, tidak sombong dan menghargai sesama dan berbuat baik kepada sesama. Masya Allah. Nah, adik-adik apakah sudah mengerti semuanya? Masya Allah, sudah mengerti. Nah, jadi kesimpulannya, dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan hadis-hadis yang telah dilafalkan sebelumnya, bahwa dosa yang paling besar ialah dosa syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga yang pertama, kita harus menanamkan sikap tauhid dalam diri kita, yakni keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua, menjauhi syirik. Yang ketiga, tentunya pelajaran Luqman. Kita harus belajar bagaimana cara mendidik seorang anak melalui dari kisah seorang Luqman Al-Hakim. Yang keempat, anjuran bersyukur, yakni bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Yang kelima, yakni kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, yakni merupakan suatu penghormatan yang dimana itu adalah suatu perintah dari Allah untuk dijalankan. Sehingga kita harus menjalankan apa yang harus dijalankan dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Nah, adik-adik, maka kita harus berusaha agar kita memiliki pondasi yang kuat, agar kita tidak tergoyahkan. Sehingga kita harus menanamkan tauhid, keesaan Allah, menjauhi syirik, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan harus bersyukur terhadap segala apapun yang kita miliki ataupun tidak kita miliki. Karena sesuatu yang kita miliki adalah suatu titipan dan akan kembali kepadanya. Dari Allah, untuk Allah, karena Allah. Maka kita harus berusaha untuk memperbaiki niat kita terlebih dahulu. Karena yang utama ialah niat, usaha, sabar, doa, dan tawakal. Insya Allah akan berjalan dengan baik. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Insya Allah kita harus berusaha untuk memperbaiki diri, bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam perbuatan. Insya Allah. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.